Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayan Fitriani dengan NIM 121407013, Program Studi Manajemen Haji dan Umroh kelas 2C. Di sini saya akan memaparkan kembali jawaban UAS filsafat dakwah. Yang pertama yaitu mengilustrasikan pohon ke dalam ilmu dakwah. Bagian pohon yang paling dasar, yang paling bawah, yakni akar. Tanpa peran sebuah akar, pohon tidak akan pernah bisa hidup, karena dari akarlah pohon bisa menyerap air. Begitu pula jika dikaitkan dengan proses dakwah, unsur paling penting dalam berdakwah yakni da'i atau pelaku dakwah dan maddah atau materi dakwah. Jika tidak ada dua unsur tersebut, maka proses dakwah tidak akan berjalan. Bagian kedua adalah batang. Batang berperan sebagai tempat lewatnya air dan garam mineral dari akar ke daun serta hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jika dikaitkan dengan proses dakwah, unsur wasilah dan thariqah merupakan perantara sampainya materi dakwah dari seorang da'i kepada mad'u. Bagian yang ketiga adalah daun. Pada daun terdapat dua warna, yaitu warna hijau dan warna kuning. Jika dikaitkan dengan proses dakwah, unsur mad'u ada dua. Ada yang beragama Islam dan ada pula yang kafir. Seorang da'i tidak hanya berdakwah kepada orang mukmin saja, tetapi ia menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia, dan yang lebih utama adalah berdakwah kepada orang yang belum beriman. Dan yang terakhir ada buah. Buah merupakan hasil dari proses perjalanan yang panjang mulai dari akar, batang, dan daun. Berliku-liku, namun itulah pencapaian hasil dari sebuah proses dakwah. Asar dakwah sangat berpengaruh dalam penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya. Dengan menganalisis efek dakwah secara cermat dan tepat, maka kesalahan strategi dakwah akan segera diketahui untuk diadakan penyempurnaan pada langkah-langkah berikutnya. 2. Sumber pesan dakwah yakni sumber pada Al-Quran dan hadis. Hakikat pesan dakwah dengan merujuk pada ayat Al-Quran sebagai kitab dakwah dapat dijelaskan secara singkat, yakni di antara wujud kebenaran hakiki adalah Islam dan syariah. Maka pesan dakwah adalah al-Islam dan syariah sebagaimana kebenaran hakiki yang datang dari Allah melalui malaikat Jibril kepada para nabinya dan disampaikan kepada nabi yang terakhir yakni Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yakni sumber utama ajaran Islam sebagai pesan dakwah adalah Al-Quran itu sendiri yang memiliki maksud spesifik, salah satunya yaitu menjelaskan hakikat 3 rukun agama, yakni iman, Islam, dan ihsan, yang didakwahkan oleh Nabi dan Rasul. Untuk yang ketiga yaitu ada sendi-sendi hikmah dalam dakwah. Yang pertama yaitu ilmu. Sendi terpenting di antara 3 sendi hikmah dalam berdakwah yaitu ilmu. Oleh karena itu Allah memerintahkan manusia untuk mencari ilmu sebelum beramal, sebab amalnya manusia yang tidak berilmu ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu merupakan syarat keabsahan perkataan dan perbuatan. Sahihnya amal karena sahihnya ilmu. Ilmu tidak akan menjadi bagian dari sendi-sendi hikmah kecuali jika disertakan dengan amal. Setiap ilmu yang dipelajari sahabat Nabi atau generasi salafus soleh selalu disertai dengan amal, karena itu segala perbuatan berkaitan dan gerak-gerik mereka senantiasa penuh hikmah. Yang kedua yaitu sabar atau hilm. Awal berakhlak baik dengan bersabar adalah pengendalian amarah. Untuk sampai pada tahap ini diperlukan perjuangan keras, karena dalam menahan amarah tersimpan energi yang baik yang akhirnya tertanam dalam jiwa dan menjadi salah satu watak. Inilah hakikat sabar. Kata halim dalam Al-Quran juga sering bergandengan dengan ilmu.
Contohnya dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 59. Nah, ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kesempurnaan sabar berkaitan dengan kesempurnaan ilmu. Dengan demikian, jelaslah bahwa sabar adalah rukun terpenting bagi hikmah. Yang ketiga yakni berhati-hati atau al-anah. Berhati-hati adalah ciri akhlak sabar dan merupakan bagian dari sifat-sifat orang yang berakal dan arif. Seorang dai memerlukan sikap hati-hati, namun jika ia memerlukan kerja cepat, hal itu tetap bagian dari kebijaksanaannya dan tidak keluar dari garis kehati-hatiannya. Seorang dai tidak mengucapkan satu seruan dan tidak menetapkan suatu hal sebelum diketahui dengan jelas dasar dan akibatnya. Jika ia mampu memelihara sikap tersebut, maka ucapan dan tindakannya tidak perlu diragukan lagi dan ia telah mencapai kepada derajat yang paling tinggi dalam kehati-hatian. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan antara akhlak dan etika. Menurut perspektif filsafat, etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma, atau moralitas. Dengan demikian, akhlak berbeda dengan etika. Segi perbedaannya yaitu etika menentukan baik buruknya manusia dengan tolak ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan akhlak menentukannya dengan tolak ukur ajaran Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah atau bimbingan wahyu atau nas. Yang terakhir yaitu ada analisis terhadap penjelasan Bapak Dr. Asep Sodikin tentang filsafat dakwah. Ciri berpikir filsafat ada 4, yaitu radikal, yaitu ciri orang yang berpikir bukan hanya pada sesuatu yang terlihat saja secara kasat mata, tetapi pemikirannya mengakar sampai ke dalam-dalamnya untuk menemukan dasar pemikiran. Yang kedua ada kritis. Ciri orang yang berpikir kritis selalu mempertanyakan hal yang sedang dialaminya. Yang ketiga ada sistematis. Berpikir secara runtut, terstruktur, dan teratur berdasarkan hukum berpikir yang benar. Yang ketiga yaitu ada universal. Mencari dan menemukan gagasan-gagasan yang bersifat global dan menjadi rujukan pemikiran umum. Yang selanjutnya ada objek filsafat dakwah. Ada objek formal, yaitu mengacu pada kajian dakwah ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Dan yang selanjutnya yaitu ada objek material meliputi manusia atau mysterious problem, ada pesan atau esensi dari dakwah, ada lingkungan, tempat bertemunya dai, dan ada Tuhan, hak progratif. Yang selanjutnya ada nilai kebenaran. Yang pertama ada teori hedonis, yaitu teori yang dikatakan berhasil jika mempunyai efek kesenangan. Teori korespondensi yaitu mendasar pada efektivitas dan keberhasilan. Teori pragmatisme yaitu dikatakan berhasil jika mampu mengaplikasikan apa yang kita sampaikan. Dakwah bukan semata-mata berdakwah, tetapi tujuan dakwah yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata-kata penutup dari beliau yakni kita tidak perlu ragu untuk mengoptimalkan pikiran kita selagi masih berada pada lingkungan akademik. Aku berpikir maka aku ada. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.